pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Iva Syarahman dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, dalam rangka penerimaan mahasiswa baru Universitas Hasanuddin, berbagai hal unik dan kesibukan dirasakan sejumlah calon mahasiswa perantau. Salah satunya adalah kesibukan mencari kos sebagai tempat tinggal. Kali ini kita akan melihat perjalanan tim Unhas TV berkunjung ke kos terdekat yang bisa menjadi rekomendasi. Setiap tahunnya, Universitas Hasanuddin sebagai kampus terbaik di Indonesia Timur menerima ribuan mahasiswa baru dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Di balik ini, ada kebahagiaan, kesedihan, dan kesibukan dirasakan oleh calon mahasiswa. Ya, salah satunya menemukan tempat tinggal yang nyaman dan dekat dari kampus. Tentu, ini menjadi prioritas utama bagi mereka, terutama calon mahasiswa perantau. Kali ini, tim Unhas TV akan berkunjung ke kos terdekat yang bisa menjadi pilihan kalian. Pemirsa Unhas TV, memasuki musim perkuliahan nih, pasti para calon mahasiswa pada sibuk nih. Salah satunya adalah mencari tempat tinggal atau kosan bagi anak-anak perantau. Nah, kali ini aku dan tim Unhas TV sudah berada di salah satu kos yang sangat indah dan juga cantik yang bisa menjadi rekomendasi kalian. Ini letaknya di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 7, tak jauh dari kampus Universitas Hasanuddin. Nah, kita akan lihat apa saja sih yang ada di dalam dan berapa harga untuk satu kamar kos di sini. Terus ikuti perjalanan kami. Kos Pondok Reret 3 yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan kilometer 7 ini terdiri 2 lantai dengan 39 jumlah kamar keseluruhan. Harga bulanan untuk setiap kamarnya sendiri cukup beragam, mulai dari 1.600.000, 1.800.000, dan 2.500.000 untuk kelas eksekutif. Luas kamarnya sendiri tak jauh berbeda, yakni 3x4 untuk harga 1.600.000 dan 1.800.000, sementara 3x5 untuk harga 2.500.000. Namun yang membedakan adalah dari desain interior. Dengan tarif harga tersebut, kamar tidur, WC dalam, AC, dapur umum, air, lemari, wifi, dan parkiran dalam menjadi fasilitas gratis, sementara token listrik menjadi tanggung jawab masing-masing penyewa kos. Tak perlu khawatir, sebab kos ini juga dilengkapi dengan kamera pengaman atau CCTV. Di depan kos ini juga tersedia layanan laundry. Meski tidak diperkenankan masuk ke kamar kos penyewa, terdapat ruang khusus untuk para tamu. Penyewa kos dibolehkan membawa rekan masuk kamar untuk keperluan mendesak seperti sholat dengan toleransi 20 menit. Kunjungan ke kos ini hanya bisa sampai pukul 10 malam. Namun toleransi bagi penyewa kos hingga pukul 11 malam. Bahkan biasanya mereka diberi kunci pagar cadangan, terutama mahasiswa yang memiliki aktivitas padat hingga larut malam. Dengan suasana yang asri, kos ini hanya diperuntukkan bagi putri saja. Oh, kalau di sini bermacam-macam, tapi mulai dari 1,6 sampai 2,5. Tergantung kamarnya, tipe kamarnya. Itu kalau 1,5 itu berapa? Kalau 1,6 maksudnya berapa kamar? 10 kamar. Itu kalau misalnya dari harganya tadi itu ada beberapa tingkatan. Membedakan tipe kamarnya. Tidak, dari interior. Kalau kamarnya sih hampir sama ukurannya. Ada kalau yang 1,8 dia itu 3x4,5. Tapi kalau yang 1,6 3x4. Itu fasilitas yang didapat itu apa? Fasilitas mulai dari wifi. Kami kalau dapurnya dapur umum. Terus kalau di kamar mandi dalam. Terus sudah ada tempat tidur, lemari gitu. Itu pembayarannya tiap bulan atau satu bulan? Iya, kalau kami tidak terima per bulan-bulan, kami minimal 6 bulan. Sekali bayar? Iya, per 6 bulan.
kos ini sendiri itu aturannya apa saja? Oh, kalau di sini aturannya untuk jam malam kami itu sangat batasi karena di sini kan khusus putri. Jadi kami menjaga anak-anak di sini itu anak-anak pondok. Jam malamnya itu jam 10 malam, batas toleransi jam 11 malam kalau ada laporannya. Nah, kos kedua ini adalah Pondok R5 yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan kilometer 4 Lorong 1. Bedanya dengan Pondok Rere 3, kos ini diperuntukkan untuk putra dan putri. Dengan 3 lantai, kos ini memiliki luas 3 kali 5 untuk 22 kamar dan 5 kali 5 untuk 6 kamar. Harga tarif bulanannya sendiri adalah Rp750.000. Pembayaran bisa dilakukan per bulan, per 6 bulan, dan per tahun. Fasilitas yang didapatkan mencakup parkiran dalam, WC dalam, air, dan free wifi. Meski dengan harga yang lebih murah, untuk setiap kamar kos ini tidak menyediakan fasilitas seperti tempat tidur, lemari, dan lainnya alias kosong, termasuk pembayaran token listrik yang harus ditanggung masing-masing penyewa kos. Di sini bisa campur, di sini ada pria ada wanita. Dulu waktu harga promo dia harganya 600. Sekarang kan sudah pengajaran baru jadi harga naik jadi 7,5. Fasilitas di sini hanya kosongan ya, hanya WC dalam sama free wifi. Di sini ada per tahun, ada juga per bulan. Ya. Enggak, di sini ada waktu batas untuk bertamu. Jam 11 ke atas sudah tidak bisa sudah tidak bisa untuk ya. 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 Oh, di sini ada pegang kunci pagar masing-masing. Jadi kalau ada kayak anak kos mau keluar cari makan tengah malam bisa masuk kembali lagi. Kita sini kasih toleransi waktu ya, minimal 1 minggu. Setelah itu kalau sudah tidak bisa baru kita bisa ulangi lagi. Ya. Dia bisa mungkin kayak sore itu batas waktu sampai jam 11 malam. Kalau sudah di laut dari itu sudah tidak bisa. Iya. Nah, pemirsa Unhas TV, itulah tadi keseruan kita berkunjung di kos Pondok Rere yang ada di Perintis Kemerdekaan 7 dan juga di Pondok R5 ini yang ada di Jalan Perintis kilometer 4. Nah, mungkin ini bisa menjadi rekomendasi bagi mahasiswa dan juga tentunya adalah para calon mahasiswa yang ingin menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin. Nah, untuk informasi lebih lanjut ataupun informasi lainnya, jangan lupa saksikan hanya di Unhas TV. Saya Zulkarnain Jumar Taufik, mewakili seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa. Pemirsa, kebijakan larangan merokok sudah diberlakukan di banyak negara dan wilayah untuk melindungi kesehatan masyarakat. Namun di sisi lain, konsumsi minuman manis yang juga memiliki dampak negatif terhadap kesehatan seperti obesitas dan diabetes belum mendapatkan perhatian yang sama dalam bentuk larangan. Hal ini menimbulkan pertanyaan, mengapa ada kebijakan larangan merokok tetapi tidak ada larangan untuk minuman manis? Menurut dokter sekaligus pebisnis Indonesia,
Dr. Tirta Mandira Hudi, alasan mengapa ada kebijakan larangan merokok, tetapi tidak ada larangan untuk minuman manis, karena sudah ada penelitian bahwa rokok berdampak besar pada banyak hal menyangkut kesehatan manusia. Merokok telah terbukti secara ilmiah sebagai salah satu penyebab utama penyakit jantung, kanker, dan berbagai masalah kesehatan lainnya. Oleh karena itu, banyak pemerintah di seluruh dunia telah menerapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi konsumsi rokok, mulai dari larangan merokok di tempat umum hingga kampanye anti merokok yang gencar. Namun, minuman manis yang berkontribusi pada berbagai masalah kesehatan seperti obesitas, diabetes, dan penyakit kardiovaskular tampaknya belum mendapatkan regulasi yang sebanding. Walaupun sudah ada negara yang fokus menangani hal tersebut seperti Singapura, yang menjadi negara pertama yang melarang iklan minuman kemasan dengan kadar gula tinggi guna melawan penyakit diabetes. Alasan adanya larangan merokok juga diungkapkan oleh salah satu dokter spesialis paru, Dr. Hasan Nyambe, mengenai bahaya rokok yang tidak hanya mengincar penggunanya, namun juga orang di sekelilingnya. Kenapa ada kebijakan berhenti merokok ya, sementara kalau dilihat dua-duanya minuman manis juga memberikan efek yang buruk bagi kesehatan, terutama penyakit gula atau diabetes mellitus. Rokok ya lebih banyak lagi ya, tadi PPOK, kanker paru, dan yang lain-lain. Nah sebenarnya karena rokok itu tidak hanya menimbulkan penyakit bagi penghisapnya, tapi juga bagi orang-orang di sekitarnya. Jadi dalam satu kantin saja atau dalam satu kantor, kalau ada yang merokok, maka kalau dia berada dalam satu ruangan yang tertutup, maka orang-orang yang lain yang tidak merokok maka mempunyai potensi yang sama untuk terkena penyakit paru. Nah beda kalau minuman manis ya, hanya bagi yang pengkonsumsinya kan kita yang kena, sementara orang-orang di sekitarnya kan tidak. Jadi mungkin alasannya itu kalau menurut saya, karena kelainan yang ditimbulkan oleh rokok bukan hanya bagi pemakainya, tapi orang-orang lain pun yang ingin hidup sehat tetap kena, selama dia berada di lingkungan itu. Makanya kemudian dikeluarkanlah aturan bahwa satu, tidak boleh merokok kalau berada dalam kendaraan umum misalnya, atau tempat-tempat terbuka tempat-tempat publik ya, jadi seperti musola, sekolah, kantor, dan seterusnya, kecuali ya tempat-tempat khusus gitu. Asap rokok yang dihasilkan oleh perokok dapat menyebabkan efek negatif bagi perokok pasif yang terpapar, termasuk meningkatkan risiko penyakit paru-paru, jantung, dan berbagai jenis kanker. Dr. Hasan juga menekankan bahwa paparan asap rokok pada perokok pasif, termasuk anak-anak dan orang tua, dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan jangka panjang. Inilah salah satu alasan utama mengapa banyak pemerintah di seluruh dunia merasa perlu memberlakukan kebijakan larangan merokok di tempat umum. Rahmatia, Unhas TV. Pemirsa, penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan dua arah antara otak dan sistem pencernaan yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan ketika seseorang mengalami stres atau kecemasan. Keterkaitan ini dapat mempengaruhi kualitas hidup dan memerlukan penanganan medis yang tepat. Menurut penelitian terbaru, terdapat hubungan dua arah antara otak dan sistem pencernaan yang mempengaruhi kondisi kesehatan seseorang. Ketika seseorang mengalami stres atau kecemasan, sinyal-sinyal dari otak dapat memicu gangguan pada sistem pencernaan, seperti nyeri perut atau gangguan motilitas usus. Sebaliknya, masalah pada sistem pencernaan juga dapat mempengaruhi kondisi mental seseorang, menyebabkan gangguan seperti sakit kepala dan depresi. Penjelasan ini didukung oleh adanya sistem saraf otonom yang melibatkan reseptor dopamin dan epinefrin yang menghubungkan otak dengan usus. Reseptor-reseptor ini berperan dalam mengatur sensasi nyeri dan gerakan usus. Ketika seseorang mengalami stres, aktivasi reseptor-reseptor ini dapat meningkatkan sensitivitas nyeri di saluran pencernaan. Salah satu kondisi yang sering dikaitkan dengan stres adalah sindrom iritasi usus besar, di mana faktor psikologis seperti kecemasan dapat memperburuk gejala nyeri perut. Kondisi ini banyak ditemukan pada generasi muda dan dapat sangat mengganggu aktivitas sehari-hari mereka. Para ahli menyarankan agar individu yang mengalami gejala berulang, seperti nyeri perut dan stres, berkonsultasi dengan dokter untuk penanganan lebih lanjut. Penanganan medis dan dukungan emosional dianggap penting untuk mengatasi gangguan ini. Selain itu, menjaga keseimbangan emosional dan mendekatkan diri kepada Tuhan dapat membantu dalam mengelola stres dan kecemasan yang berdampak pada kesehatan pencernaan.
Ya, secara itu sih namanya juga gangguan fisiologis. Sebenarnya sih tidak akan menyebabkan sampai terjadi kerusakan di dalam pencernaan, tidak seperti itu. Tapi yang kita takutkan itu akan mempengaruhi kualitas hidup, begitu. Kualitas itu maksudnya karena sering begitu, jadi tidak mau pergi sekolah, tidak pergi kerja, kan begitu. Itu yang biasanya kalau penyakit di gangguan pencernaan yang fisiologis begitu atau fungsional kita bilang ya, itu biasanya tidak mengganggu masalah itunya, tapi keluhannya memang sering, tapi dia punya pekerjaan sehari-hari atau dia punya aktivitas sehari-hari sangat terganggu. Begitu, itu yang pada akhirnya bisa mencetuskan efek psikis itunya lagi, kejiwaannya lagi yang akan mempengaruhi. Nah, yang seperti tadi saya tambah stres, tambah itu akhirnya nanti dikira skizofrenia, dikira akhirnya begitu. Padahal masalahnya karena gangguan ini aja atau karena tidak bisa terlalu mengatasi, dia punya sedikit kecemasan dan pada akhirnya dia punya pencernaan juga agak lebih sensitif begitu dibanding orang yang normal begitu. Itu bisa mempengaruhi begitu. Jadi keluhan-keluhan gastrointestinal bisa bertambah berat atau keluhan-keluhan di kepalanya juga bisa bertambah berat begitu jadinya. Kalau misalnya kalau saya sih ya kalau memang berulang terus seperti itu sebaiknya pergi dulu periksa dokter. Kalau dokter udah memastikan bahwa oh ini tidak ada masalah nih gitu, ya udah nanti di itu lebih lanjut evaluasi. Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat diimbau untuk mengonsultasikan keluhan mereka dengan tenaga medis profesional agar mendapatkan penanganan yang tepat dan mencegah gangguan kesehatan yang lebih serius. Feni Septiani Samuel, Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Fasya Rahman, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.